warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ibu Kepala TK dan Ibu Kepala Sekolah KB Mentari 1 beserta rekan-rekan guru yang sangat kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta inayahnya sehingga kita dapat hadir di TK DWP Sidoraharjo 2 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yang berupa syariat ajaran agama Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, saya di sini akan bacakan susunan acara demi acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan acara yang kedua yaitu sambutan. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemateri dan acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Ibu Dewan Guru yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita bacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Binniyatilahumul al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah TK DWP Sidoraharjo 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala KB Mentari 1 beserta guru, kepada Dewan Guru TK DWP Sidoraharjo 2 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada satupun halangan. Ya, ibu-ibu, di sini saya sebagai kepala sekolah DWP Sidoraharjo 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Saya mohon nanti acara ini bisa lancar sampai awal sampai akhir, nggak ada halangan suatu apapun. Dan juga saya mohon pada ibu-ibu doanya untuk Ibu Siti Abuin untuk melaksanakan calon guru penggerak bisa lancar sukses sampai selesai nanti. Ibu-ibu, di sini saya sebagai kepala sekolah TK DWP Sidoraharjo 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih
Dan bila ada tempat atau hidangan atau apapun yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungan ibu-ibu semuanya, nggih. Kalau ada apa saja atau dimintai bantuan apa saja demi kebaikan, demi kelancaran, ya, calon guru penggerak mohon semangat dan antipasi semuanya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bunda Siti Agung Susilowati tentang diseminasi budaya positif. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK DWP Sidoraharjo II, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Kelompok Bermain Mentari 1 Desa Sidoraharjo, kepada yang terhormat seluruh Dewan Guru baik dari TK DWP Sidoraharjo II maupun dari kelompok bermain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung TK Dharma Wanita Persatuan Sidoraharjo II dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri acara kita, yaitu acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya bukan menggurui, kita nanti belajar bersama-sama apa itu yang dimaksud dengan budaya positif, dan nantinya selanjutnya ke depannya kita akan bisa menerapkan pada lembaga kita, terutama pada anak-anak didik kita. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini sebelum kita mulai kegiatan tersebut, marilah kita ice breaking dahulu. Ya, ayo bersama-sama supaya apa? Pikiran kita bisa merileks, kemudian bisa semangat mengikuti kegiatan tersebut. Ya, ayo Bu, monggo berdiri semuanya.
kita melakukan ice breaking bersama-sama. Gini Bu, biasanya kita kan guru-guru TK ya. Kita kan guru-guru TK, setiap hari kita kan sebelum kegiatan kita kan nyanyikan lagu tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Bisa ya ibu-ibu ya? Bisa. Ayo semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Senyum Bu. Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang manis siap berdoa. Bagus, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sekarang duduk kembali. Sudah semangat ibu-ibu? Sudah semangat mengikuti kegiatan diseminasi ini? Ya, saya mulai. Yaitu di sini saya persyaratan sebagai guru penggerak membuat aksi nyata tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, siapa yang tahu apa itu budaya positif? Siapa? Saya. Oh iya, Bu Ida. Apa Bu Ida? Budaya positif itu nilai-nilai positif yang kita terapkan kepada anak-anak. Pinter ya, bagus. Budaya positif itu budaya nilai-nilai yang positif yang kita terapkan pada anak. Ya. Di sini ya saya pada dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya mempunyai fasilitator yaitu yang bernama Bapak Inan Nurofik, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah asal dari Banyuwangi ya. Beliau ini menemani saya dalam kegiatan virtual, mendampingi saya dalam kegiatan virtual, misalnya seperti Zoom, kolaborasi, itu didampingi oleh Bapak Inan Nurofik. Yang selanjutnya yaitu Bunda Eki Kusmawati Ningsih, ini dari TK Dharma Wanita Persatuan Lampah sebagai pengajar praktek. Di sini Bunda Eki ini selalu mendampingi saya pada kegiatan pendampingan individu seperti apa yang kemarin saya lakukan di sekolah itu. Pendampingan individu itu selalu dibantu sama Bunda Eki. Agenda kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian mensosialisasikan pemahaman dan penerapan budaya positif, yang ketiga penutup atau doa. Pembukaan tadi sudah dibuka, kemudian sekarang kita melanjutkan tentang sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Tadi Bunda Ida sudah menjawab. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai yang diterapkan pada siswa, ya, untuk kegiatan yang positif. Ya, di sini yaitu budaya positif merupakan perwujudan. Nah, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ya, budaya positif ini
diawali dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini tentang teori kontrol. Teori kontrol ini guru, selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Budaya positif yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama kita mengupas satu demi satu, satu persatu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba sekarang siapa yang mau maju? Yang mau maju, monggo. 1 yang mau maju. Maju ke depan. Oh iya, Bunda Eni monggo. Bunda Eni, tolong Bunda buka tangan kanan Bunda. Kemudian Bunda saya kasih sesuatu. Genggamlah. Ya. Bunda Eni, boleh saya minta sesuatu yang saya kasih tadi? Enggak boleh. Kalau saya kasih hadiah? Enggak boleh. Iya. Sudah Bunda Eni, terima kasih. Ya. Di sini siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol? Lah, yang menutup kepalang tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalang tangan rekannya. Lah, tentu kita sendiri yang bisa memegang kontrol. Seperti Ibunda Eni tadi, dengan menggenggam tadi, meskipun saya kasih hadiah, beliaunya tidak mau, tidak memberikan sesuatu kepada saya. Jadi, kontrol itu bisa dirinya sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Kemudian di sini perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita ini Bu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melaksanakannya. Lah, di sini murid meskipun kita sebagai guru tidak boleh, ayo kamu. Nah, meskipun murid itu tidak mau, guru tidak boleh memaksa. Lah, jadi kontrol itu sesuai dengan keinginan murid sendiri. Misalnya, Bunda, saya mau ini. Lah, berarti saya sebagai guru bisa melakukan posisi kontrol karena murid itu meminta untuk dikoreksi atau memiliki kontrol. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Lah, anak tersebut seperti Bunda Eni tadi
memiliki tujuan. Kenapa kok tidak boleh saya minta? Meskipun saya kasih penghargaan atau hadiah. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru yang berusaha. Ya, ini dalam jangka tertentu ini, murid ini bisa menyadari bundanya ini membujuk murid, tetapi muridnya ini menolak bujukan bunda. Lah, murid tersebut tergantung terus sama bundanya. Kalau guru itu terus berusaha muncul terus, ini bagaimana, Bu? Ilusi bahwa semua penguatan positif, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalnya, guru sering mengatakan begini, "Nak, kamu sudah terlambat berangkat sekolah. Jangan diulangi lagi ya." Lah, setiap diulang-ulang itu terus bundanya bilang gitu pada anaknya, anak-anak merasa bersalah. Lah, ini menunjukkan pengaruh yang gagal, pengaruh yang negatif. Boleh kita mengatakan kepada anak-anak, "Nah, itu," tapi tidak perlu diulang-ulang terus sampai anaknya itu bosan mendengarkan gitu terus sehingga mengakibatkan kegagalan pada anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana ibu-ibu? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya bagaimana? Memaksa anak-anaknya orang dewasa. Nah, ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Kemudian perubahan paradigma stimulus teori dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat ini sedang dirasakan secara alamiah. Umpamanya tadi, si Rina tadi sudah bisa membaca, menggabungkan kata, baca, sudah bisa dengan sendirinya. Anak itu senang, anak itu bangga. Kemudian bundanya mengasih hadiah kepada Rina. Ini secara alamiah, bukan disuruh bundanya. Nah, ini termasuk motivasi diri dalam diri, intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, fokus pada proses, beri pengakuan secara konsisten. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu pembukaan.
kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru. Nah, di sini tindakan guru ya, hukuman atau konsekuensi. Di sini anak lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tadi berlari mengelilingi lapangan berarti apa? Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, pemaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, mereka tak dihargai. Ini termasuk hukuman semua. Kemudian yang konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian stimulasi tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini konsekuensi. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Di sini Bu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini Gozen 2004. Ibu-ibu, tepuk semangat. 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 Jangan ngantuk. Ya, ayo. Ya. Selanjutnya, kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Nah, tadi kegagalan itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Hukuman itu kan tidak nyaman ya Bu, untuk murid, untuk jangka waktu panjang, korban. Kemudian murid itu akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat,
sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus bagaimana. Kemudian murid akan membenci peraturan tersebut kalau itu hukuman ini negatif. Kemudian konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, pendek. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Kalau hukuman, murid dibuat tersakiti. Kalau konsekuensi, murid tidak nyaman. Nah, kalau konstitusi, murid mendapatkan penguatan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Murid belajar tanggung jawab apa yang dipakai keyakinan kelas di kelas kita. Ada anak yang ngajak, ini bunda seperti inilah. Bukan kemauan gurunya saja, tetapi ini harus ada kesepakatan antara anak dan guru. Keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti ini, Bu. Keyakinan kelas pada kelompok B kemarin ya. Saya anak mandiri. Katakanlah sedikit tidak banyak-banyak supaya mudah diingat. Diingat oleh anak, diingat oleh gurunya, diingat oleh semua warga kelas. Saya anak yang bertanggung jawab, membereskan mainannya, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan sebelum makan, kemudian saling menyayangi teman, tidak bertengkar sama teman. Kalau ada temannya yang tidak bawa itu berarti dipinjami, berarti saling menyayangi teman. Kemudian rancangan tindakan untuk aksi nyata keyakinan kelas. Kemarin ya saya membuat latar belakang, yaitu kurangnya kesadaran pada diri anak dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, kebersihan diri dan lingkungan, dan saling menyayangi sama teman. Tujuannya yaitu mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah melalui keyakinan kelas. Tujuannya itu, Bu, mewujudkan budaya positif pada kelas. Kemudian mewujudkan anak didik yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan saling menyayangi sama teman. Kemudian tolak ukurnya, anak mampu memahami budaya positif yang telah disampaikan. Kemudian anak mampu menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Anak mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kemudian hasil yang diperoleh dari rancangan tersebut dibuat sesuai dengan harapan kita, harapan bunda sama anak-anak tersebut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu sebelum kita membuat keyakinan kelas, yaitu kita harus melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat, kemudian dengan murid dan orang tua. Kemudian menyusun rencana pembuatan keyakinan kelas, kemudian menentukan waktu yang pelaksanaannya. Ya. Kemudian pelaksanaan menjelaskan mengenai apa keyakinan kelas itu. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama antara guru dan murid melalui poster. Menyepakati bersama keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini, Bu, membuat keyakinan kelas bersama itu meskipun tidak melalui poster dengan tulisan juga tidak apa-apa. Kemudian anak menerapkan keyakinan kelas yang dibuat melalui pembiasaan positif dalam
kegiatan sehari-hari. Nah, berarti anak ini membuat kegiatan kelas itu dalam kegiatan sehari-hari. Tadi ya, membuang sampah kan sehari-hari. Kemudian mencuci tangan, itu kan kegiatan sehari-hari. Membereskan mainan, bertanggung jawab, itu kegiatan sehari-hari dilakukan oleh anak. Kemudian di sini guru mengontrol. Nah, guru mengontrol pelaksanaan kegiatan kelas. Setelah dilaksanakan, setelah dibuat, guru itu mengontrol keyakinan pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan atau belum sama anak-anak. Dukungan yang dibutuhkan ya, bahan dan alat, poster, stiker jempol, double tip atau tinta. Tinta misalnya, tinta nanti ini bundanya sudah membuat poster, kemudian anak-anak menyepakati, anak-anak menempel dengan jempol, kemudian setuju bahwa saya sudah setuju. Kemudian kepala sekolah dan rekan sejawat berkolaborasi. Berkolaborasi itu bekerja sama mewujudkan budaya positif. Kemudian murid itu pusat pembelajarannya bersama guru dan berkolaborasi melaksanakan aksi nyata. Kemudian dengan orang tua melanjutkan budaya positif melalui pembiasaan positif ketika di rumah. Nah, di sini Bu, meskipun di sekolah, di kelas sudah diterapkan keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya, langsung membereskan mainannya, kemudian mencuci tangan. Tetapi kalau di rumah tidak dilaksanakan, itu bagaimana? Percuma. Iya. Di sekolah diajari bundanya itu seperti itu, tetapi di rumah tidak. Berarti kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian sarana dan sarana yang mendukung dan memadai. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas kelompok B. Untuk kelompok B, di sini saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Rekan sejawat itu teman guru saya. Ya. Kemudian kedua yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kita tuh berunding. Enaknya apa ya yang digunakan untuk keyakinan kelas tersebut? Nah, kemarin saya juga sudah membuat keyakinan bersama kelas, bersama anak-anak. Nah, ini diajari untuk mandiri.
Bu, anak-anak dengan sendirinya ya jawab. Ya, seperti itu Bu ya. Kita itu bercakap-cakap bersama anak tentang apa yang membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian setelah disetujui, setelah disepakati sama anak-anak sudah deal, kita baru mensosialisasikan keyakinan kelas tersebut kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua tahu apa yang disepakati atau apa yang ada keyakinan kelas di apa yang ada di kelas, apa yang disepakati keyakinan kelas tersebut, supaya orang tua tahu. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia tadi yaitu kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup misalnya makan, minum, rumah, kemudian kesehatan, kebutuhan biologis, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kita sebagai istri, bagaimana Bu? Apa sebagai istri? Kita ingin disayang. Nah, ini juga termasuk kebutuhan untuk diterima. Kemudian untuk kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga. Misalnya satu rekan di kelas, di sekolah, di lembaga itu, nah ini kasih sayang perlu ya. Kemudian penguasaan. Pada penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, ini penguasaan Bu, ingin selalu menjadi pemimpin. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Kesenangan. Nah, kebutuhan dasar kita Bu, kesenangan. Pasti ya? Nah, pasti. Kebutuhan kesenangan seperti anak-anak bermain, tertawa terbahak-bahak, itu
mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka melewati barang, itu termasuk kesenangan. Dunia berkualitas, pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah, yaitu penceramah, mengatakan kesalahan. Terus kemudian teman. Nah, biasanya ibu-ibu sebagai guru itu memposisikan counter sebagai apa kepada muridnya? Sebagai apa? Penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sebagai apa, Ibu? Sebagai teman. Ya, coba sini. Segitiga restitusi. Ya, ini Bu. Dalam segitiga restitusi ini, cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan disiplin diri. Nah, pada segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan. Nah, segitiga restitusi ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada anak. Di sini kita menggunakan segitiga restitusi melalui tahapan-tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini itu kalau ada permasalahan, kita sebaiknya menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan masalah, misalnya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita itu bertanya kepada anak tentang masalah yang dilakukan anak tersebut. Nah, seperti ini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bunda juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bunda tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bunda tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pada validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Di sini, pada validasi kebutuhan, guru berkata kepada anak, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kata-kata yang diucapkan guru dalam validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kata-kata yang diucapkan pada kegiatan validasi kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Di sini guru berkata kepada anak, menanyai anak, apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini, pertanyaan ini diutarakan pada waktu menanyakan keyakinan. Kemarin saya
menerapkan pada segitiga restitusi pada masalah anak yang berbaris membawa makanan, membawa kue. Di sini bundanya ini masalah ya, kasus. Nah, menstabilkan tindakan. Nah, anaknya mengakui kesalahannya sendiri. Nah, keyakinan kelas. Nah, anak-anak ditanyai tentang keyakinan yang dibuat, keyakinan kelas yang dibuat. Nah, lambat laun anak-anak akan bertanggung jawab apa yang tindakan yang dilakukan. Nah, mencari solusi. Besok dimasukkan tas solusi. Nah, lambat laun anak-anak akan bertanggung jawab apa yang tindakan yang dilakukan. Nah, mencari solusi. Besok dimasukkan tas solusi. Nah, kesepakatan kelas sudah dilaksanakan anak tersebut. Kemudian saya kasus kedua. Ya. Memukul temannya sehingga sampai menangis. Menstabilkan ini. Nah, solusi. Berjanji ya. Solusinya. Minta maaf, kapan waktunya? Sekarang pinter. Kalau begitu, sekarang Mbak Rita keluar mencari Mas Fitra untuk minta maaf. Ya sudah. Sekarang tanggapan. Nah, tanggapan atas respon murid. Setelah dilakukan segitiga restitusi menyelesaikan masalah, tanggapannya begini. Nah, tanggapannya kalau besok berbaris tidak akan makan kue lagi. Itu tanggapan dari Mas Fitra. Kemudian yang satunya tanggapannya. Nah, Mbak
lagi tanggapannya. Lah, dokumentasi berada positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya, dapat membereskan, menaruh sepatu tidak sepatu, anak-anak memakai sepatu sendiri tidak dibantu oleh bundanya, kemudian membereskan mainannya setelah dipakai, sebelum makan anak-anak mencuci tangan. Terima kasih. Salam dan bahagia guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, mungkin ya ada pertanyaan atau tanggapan, monggo. Siapa? Oh iya, Bunda Ida, monggo. Oke. Monggo maju. Tepuk tangannya teman-teman untuk Bu Siti Agwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ida Iswati. Saya di sini menyampaikan banyak terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Siti tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan Bu Siti ini bisa membimbing kita, menerapkan kita kepada murid-murid kita, dan semoga Ibu Siti Agwin bisa lolos menjadi guru penggerak. Amin. Dan bisa menggerakkan guru-guru sekecamatan Kedamaian. Amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Saya di sini sebagai pembawa acara. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam acara tadi ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya menyanyikan lagu Terima Kasih Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk tangan semuanya. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.